Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Ketahuan, ex-Wamenaker Nul simpan 4 handphone di plafon rumah. KPK menggeledah rumah dinas ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Nul di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2025. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menjerat Nul sebagai tersangka. Salah satu barang yang disita dari penggeledahan tersebut adalah 1 unit mobil Toyota Alphard. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Kata Budi, KPK juga menyita 4 buah handphone di plafon rumah dinas Nul pada penggeledahan hari ini. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau 4 handphone itu milik IEG, Mas? Diduga, jadi nanti kita akan buka tentunya isinya. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Ya, tentu nanti dalam proses. Kata Budi, KPK akan memeriksa Nul untuk menanyakan apakah handphone tersebut sengaja disembunyikan di plafon rumah atau tidak. Selain itu, penyidik akan membuka isi dari handphone tersebut untuk mengetahui informasi-informasi terkait kasus korupsi yang menjerat Nul. Plafon, ya tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan, termasuk juga isi dari BBE tersebut nanti akan kita buka, kita akan melihat informasi-informasi dalam BBE tersebut yang tentu akan menjadi petunjuk, akan menjadi barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini. Ucap Budi, KPK menetapkan Nul dan 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu, 20 Agustus 2025. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan, Nul diduga menerima 3 miliar rupiah dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu saudara IEG, Immanuel Ebenezer, sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024, kata Setio dalam konferensi pers, Jumat, 22 Agustus 2025. Setio menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Dari tarif Rp275.000, buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan. KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp3 miliar yang dinikmati oleh Nul. Setio menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Nul belum bergabung ke kabinet. Namun, setelah menjadi orang nomor 2 di Kemenaker, Nul justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut. Bahkan ia ikut meminta jatah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.